Baik, selamat pagi, selamat siang, selamat petang, dan selamat malam semua mahasiswaku yang ada dimanapun. Sekarang saya akan membahas tentang perencanaan dan pembebanan BOP tarif departementalisasi. Kalau yang sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang tarif tunggal, penentuan tarif BOP departementalisasi ini dilakukan di dalam perusahaan yang membagi pabriknya menjadi beberapa departemen. Departemen itu sendiri bisa dibedakan menjadi beberapa macam. Ada departemen produksi, ada departemen non-produksi yaitu bagian administrasi umum dan pemasaran. Dan satu lagi ada departemen jasa atau departemen pembantu. Nah, kalau perusahaan membagi pabriknya menjadi beberapa departemen, penentuan tarif BOP yang tarif tunggal itu menjadi kurang tepat. Oleh karena itu, di dalam perusahaan yang melakukan departementalisasi, tarif BOP juga akan dihitung atau ditentukan berdasarkan departemen yang ada. Nah, yang harus kalian pahami, tarif BOP ini hanya akan ditentukan di departemen produksi. Nah, langkah-langkah apa yang harus dilakukan kalau kita akan menentukan tarif BOP departementalisasi? Yang pertama kita harus menyusun estimasi atau anggaran BOP langsung ya. Kemudian pada kapasitas yang sudah ditentukan maupun dasar pembebanannya. Kemudian yang kedua melakukan survei pabrik untuk menentukan dasar distribusi atau alokasi BOP. Yang ketiga menyusun anggaran BOP tak langsung. Karena kalau perusahaannya dibagi menjadi beberapa departemen, biaya yang terjadi, BOP yang terjadi itu ada yang langsung, ada yang tidak langsung. Ya, kalau dihubungkan dengan departemennya. Langkah yang keempat adalah mengalokasikan BOP departemen jasa atau departemen pembantu ya, atau supporting department ke setiap departemen produksi. Dan yang kelima menentukan tarif BOP setiap departemen produksi. Nah, sebetulnya untuk materi pada penentuan tarif BOP departementalisasi, fokus pembahasan kita adalah pada langkah yang keempat ya, mengalokasikan BOP departemen jasa ke setiap departemen produksi. Nah, ada 3 metode yang bisa kita pilih. Yang pertama adalah metode langsung atau direct method. Yang kedua adalah step method atau metode bertahap. Dan yang ketiga simultaneous method atau metode simultan, atau ada juga yang menyebut sebagai metode aljabar. Nah, masing-masing metode ini punya asumsi, punya aturan. Kalau menggunakan metode langsung, aturannya adalah atau asumsinya adalah BOP departemen jasa hanya akan dialokasikan ke departemen produksi saja. Sedangkan kalau kita menggunakan step method, nah ini ada 2 aturan ya. Menentukan peringkatnya dulu mana departemen jasa yang akan dialokasikan. Kemudian yang kedua, departemen jasa yang biayanya sudah habis dialokasikan tidak mendapat alokasi dari departemen jasa lainnya. Nah, kalau simultaneous atau ada juga yang menyebut reciprocal method ya. Ini menggunakan persamaan aljabar ya. Kita lihat satu persatu masing-masing metode ini. Sebagai contoh ya, misalnya ini sebuah perusahaan punya 2 departemen produksi, kita sebut A dan B, sedangkan departemen jasanya adalah X dan Y. Kemudian kita memperoleh atau mendapat informasi ini data biaya overhead pabrik sebelum alokasi, dan ini jasa yang disediakan oleh departemen jasa. Hati-hati ya membacanya. Jasa yang disediakan oleh X untuk A adalah 40%, kemudian untuk B 40% dan untuk Y 20%. Kemudian Y ini menyediakan jasa 20% kepada A, 50% kepada B, dan 30% kepada X. Kemudian kapasitas normalnya ya 100 jam mesin untuk departemen A dan 1000 jam kerja langsung untuk departemen B. Baik, kita akan alokasikan dengan menggunakan metode langsung. Asumsinya adalah bahwa BOP departemen jasa yaitu X dan Y hanya akan kita bagikan ke departemen produksi saja. Nah, kita misalnya mulai dari yang Y terlebih dahulu.
Jumlah biayanya Y adalah 20.000. Ini hanya akan kita berikan kepada A dan kepada B. Meskipun faktanya atau datanya tadi menyatakan X juga mendapat ya. Jadi kalau kita lihat di dalam soal tadi, ya Y kan ke A 20, B 50, ke X 30. Nah ini X dianggap nggak ada. Ya, baik kita lihat berarti dia hanya alokasinya pada A dan B. Maka alokasinya 20/70 karena tadi alokasinya Y atau jasanya Y kepada A 20, kepada B 50, totalnya hanya 70. Maka kepada A 20/70 kali 20.000, kepada B 50/70 kali 20.000. Hasilnya sekian. Jangan lupa karena biayanya Y sudah dialokasikan akan kita kurangi. Demikian juga yang X 36.300 ini hanya akan kita bagikan kepada A dan B. Ya, Y nggak akan dapat. Maka 40/80 kali 36.300 hasilnya sekian. Ya, yang kepada B juga 40/80 dikalikan 36.300. Nah, BOP setelah alokasi ini untuk yang X dan Y harus 0 ya karena sudah habis dibagi, sedangkan A dan B akan bertambah. Kita bisa lihat di sini sudah saya beri penjelasan. Kemudian bagaimana cara menghitung tarif BOP? Tarif BOP diperoleh dari total BOP setelah alokasi dibagi dengan kapasitas normal masing-masing. Itu dengan metode langsung. Sekarang bagaimana kalau dengan metode bertahap? Kalau menggunakan metode bertahap, kita harus tentukan terlebih dahulu departemen jasa mana yang akan dialokasikan pada tahap pertama. Antara X dan Y harus kita bandingkan. Besaran jasa yang disediakan oleh Y kepada X dengan X kepada Y. Nah, kalau kalian lihat di dalam soal ya, X menyediakan jasa kepada Y 20% dari 36.300, besarannya 7.260. Sedangkan Y menyediakan jasa kepada X 30% dari 20.000, besarannya 6.000 rupiah. Nah, X menyediakan jasa lebih besar kepada Y dibandingkan Y kepada X, maka X akan dialokasikan pada tahap pertama. Kita lihat di sini. Ya, 36.300 akan kita bagikan kepada A 40%, nih, kepada B 40% dan kepada Y 20%. Hati-hati untuk departemen Y, biayanya tidak lagi 20.000 karena dia mendapat alokasi dari X 7.260. Maka biaya Y menjadi 27.260. Nah, aturan yang kedua berlaku. Departemen jasa yang biayanya sudah habis dialokasikan tidak akan mendapat alokasi dari departemen jasa lainnya. Kita lihat departemen X sudah habis dibagi. Maka meskipun X harusnya mendapat 30%, maka ini tidak akan mendapatkan. Sehingga 27.260 hanya akan kita bagi kepada A 20/70, kepada B 50/70. Ingat bukan 100% ya, tetapi hanya 70% karena yang 30% untuk X ini tidak diberikan. Nah, langkah selanjutnya kita hitung total BOP setelah alokasi. Kemudian tarif kita hitung dengan membagi total BOP dengan kapasitas normal masing-masing. Itu metode bertahap. Ya, ingat aturannya ada 2 tadi, ya. Nah, berikutnya metode yang ketiga adalah metode simultaneous atau aljabar atau ada yang menyebut reciprocal. Kalau menggunakan metode simultaneous atau aljabar, kita harus membuat persamaan matematika atau aljabar. Karena departemen jasanya ada 2, maka kita akan membuat 2 persamaan aljabar. Yaitu untuk X dan Y. X tadi biayanya 36.300, dia juga mendapat alokasi dari Y sebesar 0,3 atau 30%. Maka persamaan yang pertama, X sama dengan 36.300 ditambah 0,3 Y. Persamaan aljabar yang kedua, departemen jasa Y. Biaya sebelum alokasi untuk Y adalah 20.000 dan mendapat alokasi dari X 20% atau 0,2. Maka persamaan aljabar yang kedua adalah Y sama dengan 20.000 ditambah 0,2 X. Kemudian langkah yang kedua kita substitusikan ya.
X dan Y-nya kita substitusikan. Ini persamaan aljabarnya. X sama dengan 36.300 ditambah 0,3 Y. Y-nya kita ganti dengan 20.000 ditambah 0,2X. Maka kita akan dapatkan ya X-nya sebesar 45.000. Kalau X-nya sudah ketemu 45.000, maka kita bisa masukkan di dalam persamaan. Kita bisa memperoleh Y-nya. Ya. Nilai Y-nya adalah 29.000. Nah, X 45.000 dan Y 29.000 inilah yang akan kita alokasikan di dalam tabel ini. Jadi kalian perhatikan ini bukan lagi 36.300 untuk yang X. Yang Y juga bukan lagi 20.000. Ya, tetapi yang X menjadi 45.000, yang Y 29.000. Tinggal kita alokasikan menurut persentase yang sudah ditentukan di dalam soal tadi. X 40% kepada A, ya, menyediakan jasa kepada 40%-nya ini. Kemudian kepada B juga 40%, kepada Y 20%. Sedangkan Y menyediakan jasa kepada A 20%, kepada B 50% dan kepada X 30%. Itu kalau kita menggunakan metode simultaneous atau metode aljabar. Ingat ya bahwa yang dibuat persamaan adalah departemen jasanya. Ya, ini nama departemennya kebetulan X dan Y. Ya, jadi yang dibuat persamaan adalah departemen jasa. Demikian pembahasan mengenai POP tarif departementalisasi. Jika ada pertanyaan bisa kita diskusikan. Terima kasih.